Wajar, wajar. Karena memang setan dipelihara sama Allah. Iya. Jadi memang harus dihormati setan dalam Islam. Ya gimana Eri? Kamu Islam atau Kristen? Islam kak. Saya mau bertanya, boleh nggak kak? Boleh silakan. Rahasia uang kembali. Gini ya, kalau di dalam kehidupan itu harus mempunyai prinsip sendiri apa pendapat orang lain? Tergantung ya. Orang yang bebal mempertahankan prinsipnya, tidak mau ditegur, itu sombong. Saya kalau mempertahankan prinsip saya nggak mungkin sampai sejauh ini, bro. Saya banyak dapat teguran dari teman-teman yang mencintai saya. Elia, kamu nggak boleh begini. Elia, kamu harus begini, kamu harus begini. Pada awalnya saya pikir itu prinsip saya yang bagus, tapi saya ubah itu karena ternyata benar. Itu perkataan mereka. Elia, kamu harus menemukan karaktermu. Oh, ternyata betul. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat sekali, merubah mindset saya. Itu pendapat mereka, tapi saya terima dan itu merubah prinsip saya. Jadi kamu dalam konteks apa dulu ngomongnya, gitu loh. Ya, jadi jelasin dulu konteksnya apa gitu. Gitu. Nggak semua harus disamaratain. Gitu bro. Itu pengalaman saya ya. Kembang. Dan itu bagus bagi saya, itu nutrisi positif. Dan saya buktikan kalau itu bekerja gitu loh. Artinya pendapat orang lain yang pada awalnya saya anggap wah tidak penting gitu, ternyata itu mengubahkan saya. Dan sebaliknya, prinsip yang saya anggap dulu sebagai wah gitu, tapi ternyata itu merugikan saya. Dengan situasi yang aku nggak ekspektasikan sama sekali. Jadi, makanya saya tanya kamu, situasinya yang bagaimana, dalam konteks apa gitu. Kalau konteksnya jelas kan enak jawabnya. Itu bro. Oh iya, terima kasih Kak Elia atas jawabannya. Ada lagi bro? Oke. Aku turun dulu ya, sorry ya semua, shalom, selamat malam Tuhan. Mau kemana Vince? Oh, ada Aisyah, biarkan Aisyah yang menggantikanku. Padahal bateraiku sudah low, sorry ya. Oke bro. Yo, selamat malam. Malam bro. Pagi. Ya ada lagi nggak Eri? Ada kak, masih banyak kak. Oke, satu lagi lah. Soalnya banyak ini yang request. Ya, Ada ya. berapa orang Bang Juma? Ada 27 tuh. Masih dikit itu. Biasa kalau aku live tuh 100. Lebih banyak lagi. Jadi Iya. tambah 3 lagi nih, 30 udah. Boleh saya tanya? Ayo Eri. Ya pertanyaan terakhir ya. Kan kalau sifat menghina itu nggak bagus kan? Kalau menghina iblis dan setan itu termasuk sifat keburukan dong. Kamu kenapa tersinggung bro? Kamu bagian dari itu. Itu semua makhluk harus diadili kan? Untuk apa kamu menghargai setan dan Tergantung iblis? motivasinya bro. Kamu menghina iblis buat apa? Kamu buat apa? Ngapain kita menghina iblis? Ya iblis ya udah iblis, sudah terhina, kok dia ngapain dihina? Untuk apa juga dihormati Eri? Kalau kamu tidak menghina artinya kamu menghormati gitu. Kamu mau menghormati iblis dan jin gitu. Bukan begitu kak. Kita itu harus Kenapa? menghargai kehadirannya, tapi banyak juga manusia yang suka mencaci maki makhluk-makhluk itu. Iya, kayak Bang Zuma, kayak Riva, kayak Yonatan Nandar, ya kayak gitu ya. Enggak, maksud kamu iblis kah atau makhluk-makhluk roh? Atau kayak Ardiansa itu, Baskom, atau kayak Madia, atau kayak Naja, atau kayak Ustadz Wafi. atau kobra tadi. Atau apa?
Kalau maksud ke iblis dengan makhluk roh itu kan beda bro. Manusia yang meninggal itu juga punya punya roh, tapi ya nggak gentayangan juga sih maksudnya. Tapi aku agak nggak ngerti dengan pertanyaanmu. Kok iblis yang kau hormati? Tuhan lah. Aduh, kenapa iblis yang kamu hormati? Yesus aja ya, itu minta dihormati sama iblis. Yesus nggak mau loh. Yesus loh, apalagi kita. Ngapain kamu bilang kita harus menghormati, menghargai? Ya, ngapain dihargai? Aduh, Ri. Udah ya, Ri ya. Ingat, jangan menghargai, jangan hormat sama Riva, Nandar ya, Michan. Enggak, ini blokir cuma permanen. ini dia Islam Kristen sih. Islam Kristen. Islam, Pak John. Oh ya wajar karena memang setan dipelihara sama Allah. Iya. Jadi memang harus dihormati setan dalam Islam. Kayak Bang Zuma, kamu harus menghargai Bang Zuma ya. Enggak, saya mau tanya terkait ini di Wahyu 13 di ayat 18. Nah, itu maksudnya nomor misteri itu maksudnya gimana ya? Apakah mengerucut ke RT sebelah apa bagaimana? Kadang gini, kalau di Kristen Protestan kan kadang kalau khotbahnya itu yang gimana notabene menjelaskan kadang kurang akurat gitu, kadang dibicarakan ke orang-orang yang lain gitu loh. Kalau dari Elia gini sendiri gimana sih maksud dari ayat ini? Pak Ladusing Pro Max Remix, buka dulu Wahyu 13:18 Pak. Bapak Ladusing, kecintaan kita yang terlebih. Iya, biar nanti Pak Butan yang bukain. Berapa tadi Lia? Wahyu berapa? Wahyu 13:18. 13:18 Wahyu. Oke. Wahyu 13:18. Butan. Sudah ada kambingnya? Belum, tadi aku mintain bukain Alkitab, Pak. Kalau gitu mute ulang lagi lah. Oke. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Apa yang mau ditanya pada? Iya, kalau saya pernah dengar kalau di RT sebelah kan total halamannya nominalnya seperti itu, sama seperti itu. Apa bener apa gimana sih ya? Oh, bukan, itu maksud homologi tuh, Pak. Arti 666 itu kalau kita pahami dari ungkapan simbolik kitab Wahyu ya. Itu kalau kita lihat dari pola gematrianya, itu merujuk kepada seorang manusia yang ingin menyamai Allah dan menentang Allah. 6 itu adalah angka manusia ya. 3 itu adalah angka yang sempurna, angka Tuhan. Nah, 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi 7, tetapi berusaha semaksimal mungkin dia tetap di angka 6, dia tetap manusia. 7 itu adalah angka Tuhan. Kita tahu ya bahwa 7 itu angka yang spesial bagi Tuhan. Nah, jadi 666 itu adalah manusia yang diwakili tanda 6 yang ingin menjadi seperti Allah tapi nggak bisa, dan dia menentang Allah. Makanya dikatakan di sini, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangannya adalah seorang manusia. 666 artinya di sini menghitung itu apa? Kita peka kepada perlakuan antikristus itu. Kalau perlakuannya adalah perlakuan yang menentang Allah sekalipun terselubung.
Sekalipun dia itu terlihat baik, terlihat ini, terlihat itu. Karena bagaimanapun nanti sang antikristus itu akan dipuji seluruh dunia. Karena dia sanggup melakukan apapun yang sekiranya mustahil untuk dilakukan. Maka dia dianggap sebagai Mesias. Nah nanti karena dia dianggap sebagai Mesias, nanti sang antikristus ini itu akan menyangkal Yesus sebagai Mesias. Dan dia akan menyangkal Allah yang Maha Tinggi. Dia akan menyangkal itu. Dan dia akan menyiksa umat milik Yesus Kristus. Karena dia menyangkal Yesus Kristus sebagai Mesias. Dia berpikir bahwa dia adalah Mesias itu. Makanya ketika dikatakan 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Di sini dikatakan baiklah kita menghitung bilangannya, artinya baiklah kita peka kepada perlakuannya dia. Bahwa dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah kita dan Kristus kita. Itulah antikristus itu. Namanya aja udah anti Pak, anti noda, berarti nggak boleh ada noda. Antikristus ya berarti nggak ada Kristus dalam diri dia yang sejati. Gitu ya Pak. Ya, itu bukan tanda juga, bukan chip yang ditanamkan, bukan ini yang ditanamkan di dahi, bukan ya. Ditanamkan di tangan dan di dahi itu artinya orang yang mengikuti antikristus itu akan memiliki perbuatan seperti antikristus. Itu simbol di tangan. Di dahi artinya orang yang mengikuti antikristus itu akan memiliki pemikiran seperti antikristus itu. Dan orang yang tidak memakai tanda di tangan dan di dahinya katanya nggak bisa menjual membeli. Artinya orang yang tidak mengikuti antikristus itu secara badaniah dan secara pikiran itu tidak akan bisa melakukan apapun, melainkan dianiaya. Jadi orang yang tidak mengikuti antikristus, ya, orang yang tidak mengikuti perlakuan antikristus yang disimbolkan di tangan, orang yang tidak mengikuti pemikiran antikristus yang disimbolkan di dahi, itu nggak bisa melakukan apapun. Yang disimbolkan tidak dapat menjual, tidak dapat membeli, gitu, ya. Baik. Iya, Intinya Pak. kesimpulannya manusia yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus gitu intinya ya. Dia percaya, yang ingin menyamakan gitu ya. Dia percaya tetapi dia menentang. Karena itu pekerjaan iblis. Gitu. Kan Yesus berkata celakalah. Gitu ya. Oke, siap pagi. Oke, terima kasih Elia. Ya, Salam buat sama-sama. semuanya, selamat malam, terima kasih. Oke. Salam, Tuhan berkati.